Selamat datang di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Husnia, kelas B16, Prodi Perguruan dan Pendidikan, NIM 23811300603. Mata kuliah Literasi Kitab Kuning, dosen pengampu Ahmad Okton Bustomi, LCM AG. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendownload kitab kuning. Ada dari beberapa literasi. Adalah dengan cara mencari referensi yang akurat dan terpercaya. Ada beberapa cara untuk mendownload kitab kuning tersebut. Pertama, gunakan website resmi dan terpercaya. Contoh download kitab kuning melalui online. Kunjungi situs milik NU Nihon (mimpin cabang istimewa NU Jepang) di http://www.nunihon.org/download NU-CD kitab 1-#download. Di sana tersedia berbagai kitab kuning yang dapat diunduh secara gratis. Selain itu, Anda juga dapat mencari aplikasi Rumah Kitab di App Store untuk iOS, atau Google Play Store untuk di Android untuk belajar kitab kuning secara digital elaborasi. Satu, NU Nihon. NU Nihon menyediakan kitab kuning digital yang dapat diunduh secara gratis melalui situs web mereka. Situs web tersebut memiliki alamat http://www.nunihon.org/download NU-CD kitab 1-#download. Yang kedua, Rumah Kitab. Aplikasi Rumah Kitab juga tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Aplikasi ini dapat digunakan untuk belajar kitab kuning secara digital, termasuk membaca, memahami, dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang terdapat dalam kitab kuning. Yang ketiga, aplikasi Pegon Keyboard. Selain di Rumah Kitab, aplikasi Pegon Keyboard juga dapat digunakan untuk mengetik tulisan Arab aksara Pegon yang biasa digunakan dalam kitab kuning. NU Nihon disediakan kitab kuning digital gratis pada 6 September 2006. Kini masa ini bisa dilakukan semakin komprehensif dengan mempertimbangkan rujukan dari berbagai kitab dari NU online. Belajar di ala pesantren pakai aplikasi Pegon Keyboard pada 9 Januari 2004. Bagi pengguna handphone berbasis iOS, Rumah Kitab dapat diunduh pada aplikasi App Store dengan kata kunci Rumah Kitab tempo.com. Contoh mendownload kitab Bidayatul Hidayah. Buka Google lalu klik apa yang mau kita download. Ini ada gambar hasil dari download kitab kuning Bidayatul Hidayah. Di sini saya di dalam kitab Bidayatul Hidayah mendownload ciri-ciri ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali. Seperti gambar yang ada di layar ini ya. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah menjelaskan secara rinci ciri-ciri ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmun nafi'u wa ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala wa yazidu fi basyaratika ba'yubu nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika. ويقلل من رغبتك في الدنيا ويزيد في رغبتك في الآخرة ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها ويطلعك على مكائد الشيطان وغروره. Artinya, ilmu yang bermanfaat adalah menambah rasa takut kepada Allah, menambah kebijaksanaan dengan aib-aibmu, menambah rasa ma'rifat dengan beribadah kepada Tuhanmu, serta meminimalisasi kecintaanmu terhadap dunia dan menambah kecintaanmu kepada akhirat.
membuka pandanganmu atas perbuatan jelekmu hingga kau dapat menjaga diri dari hal itu serta membebaskan diri tipu daya setan. Lihat Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, Al-Kairo, Maktabah Madbuli 1993, MI halaman 38. Di sini cara menggunakan Kamus Al-Ma'ani. Yang pertama, mengunduh dan menginstal aplikasi. Aplikasi ini tersedia di platform berikut. Kalau di Android, download di Google Play Store. Kalau di iOS, download di App Store. Kalau di website resmi bisa diakses melalui www.almaani.com. Saya mengambil pada kalimat di bawah ini yang diketahui yaitu yazidu. Di dalam Kamus Al-Ma'ani, yazidu dia artinya dia menambahkan atau menambah. Yang kedua, yaziduna yazidu, mereka menambah. Yang ketiga, yaziduhum yazidu, mereka menambah. Sedangkan di dalam Google Translate adalah yazid artinya dia meningkat. Pada Kamus Arab Indonesia dari kata zada yazidu artinya menambah, meningkatkan, menumbuhkan, memperbanyak, mempertinggi, memperbesar menjadi lebih. Zayada yazidu, mengalahkan dalam tender, menawarkan lebih tinggi. Pada kata yaftahu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tadi yang saya contohkan, yaftahu artinya dia memberi keputusan yang bukakan. Fataha yaftahu, membuka kunci. Fataha terangkan. Di dalam Kamus Arab Indonesia, fataha yaftahu artinya buka kunci. Di dalam Google Translate, yuftah ini terbuka. Berbeda-beda ya artinya. Di sini cara menggunakan Google Lens untuk menerjemahkan teks. Buka aplikasi Google Lens di ponsel. Pada halaman utama, pilih menu Translate. Tentukan bahasa awal yang akan diterjemahkan, bahasa terjemahannya di bagian atas. Lalu arahkan kamera ponsel ke teks atau objek yang mengandung teks untuk diterjemahkan. Tekan tombol Translate yang berikon huruf di dalam lingkaran. Selain itu, kita juga bisa dapat mengambil foto galeri dengan menekan tombol add image. Otomatis aplikasi akan langsung menerjemahkan pada Google Lens. Ini contoh dari hasil Google Lens ya. Arti dari kitab Bidayatul Hidayah yang saya contohkan tadi dari Google Lens artinya ilmu yang bermanfaat ialah yang dapat menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu, ia menambah wawasanmu terhadap kesalahan-kesalahanmu sendiri, menambah ilmumu tentang beribadah kepada Tuhanmu, mengurangi hawa nafsu terhadap dunia, menambah hawa nafsu terhadap akhirat, membuka wawasanmu terhadap catat amalmu sehingga kamu dapat berhati-hati terhadapnya dan memberitahukanmu tentang tipu daya dan tipu daya setan. Nah, ini artinya beda dengan dari kitab Bidayatul Hidayah ya. Di sini ada kelemahan dan keunggulan dari masing-masing platform. Kelebihan aplikasi mobile. Yang pertama, kemudahan akses. Kedua, fungsionalitas yang luas. Yang ketiga, integrasi dengan fitur perangkat. Yang keempat, notifikasi push. Yang kelima, akses offline. Yang keenam, interaksi lebih profesional. Ketujuh, analitik pengguna. 8, potensi pendapatan. 9, memudahkan pengembangan. Yang 10,
peningkatan brand awareness. Dan di sini kekurangan aplikasi mobile adalah pertama, keterangan platform, kedua, keterbatasan fungsionalitas, ketiga, konsumsi baterai yang tinggi, keempat, memori yang tersedia terbatas, keempat, privasi dan keamanan, keenam, ketergantungan internet, ketujuh, gangguan dan iklan, kedelapan, ketergantungan pada pembaharuan, 9, kompatibilitasnya perangkat yang terbatas, 10, kurangnya dukungan pelanggan yang memadai. Nah, inilah yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.